Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Mari pada pagi hari ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan-Nya yang begitu sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu memegang tangan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Pimpin hidup kami, Tuhan, untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bapa, pada pagi hari ini, kamu naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Ampunilah segala pelanggaran kami, Bapa. Biar puji-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes, amin Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, Engkau baik.
syukur padamu, kami agungkan Engkau, sebab Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau berdoa pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, mari kita mau bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Karena telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar suara hati kita dan pergumulan kita. Dan tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mengatur setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Pakai kami dengan heran yang luar biasa Tuhan untuk terus merespon panggilan-Mu Tuhan, menjadi hidup benar di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Engkau Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Engkau mulia, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau namanya. Hadirat-Mu ku rasakan
saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Kami merespon panggilan-Mu Tuhan, untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Pakai kami semua Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran bersama-sama. Agar dalam menjalani hidup ini, dari pagi kita sudah mendapatkan rema akan kebenaran yang seperti memberikan energi, hiburan, kekuatan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dalam seluruh hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sungguh mengucap syukur. Karena kami percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Bahkan kami diingatkan bahwa
rambut di kepala kami pun terhitung oleh Tuhan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal rendah hati, itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus belajar, saudara. Ya, kita harus belajar. Hidup ini penuh dengan persaingan. Siapa yang lebih pintar, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih berkuasa, itu dianggap keberhasilan. Padahal bukan. Dunia sering mengajarkan kita untuk meninggikan diri. Tapi firman Tuhan justru sebaliknya. Nah, siapa yang mau kita ikuti? Lukas 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri, ya, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana rendah hati itu bukan suatu kelemahan, melainkan justru itu kekuatan. Ini kontras dengan pendapat dunia ini. Gak apa-apa, kita ikut kebenaran saja. Lebih baik rendah hati daripada tinggi hati. Daripada kita meninggikan diri versinya kita sendiri, lebih baik kita rendah hati. Kan begitu ya? Lebih baik pura-pura bodoh daripada pura-pura pintar, saudara. Banyak orang pura-pura pintar, mengangkat diri sendiri, mau pintar, mau berkuasa. Yang penting faktanya. Orang lari dari fakta. Ya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, rupanya di situ, saudara. Kalau seseorang mau jiwanya tenang, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang jiwanya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak belajar kepada Tuhan Yesus. Ia belajar versinya sendiri. Kalau ia mendengarkan firman seperti ini cuma dianggap pengetahuan. Makanya dalam hidupnya berlawanan dengan firman. Ini yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Sebab menjadi seorang murid harus mengosongkan dirinya, mengganti pikiran dan perasaannya dengan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Kan begitu. Tuhan Yesus itu teladan soal kerendahan hati. Padahal ia adalah raja di atas segala raja. Tapi ia mau lahir di kandang sebagai manusia. Hidup sederhana. Melayani orang kecil. Bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Rendah hati bukan berarti tidak disukai orang, tidak punya apa-apa. Bukan itu. Rendah hati itu suatu sikap hati di mana orang tidak mencari pujian. Ia melakukan segala sesuatunya dengan senyap, tidak diketahui orang lain. Ya, ia mampu menerima teguran dengan kasih tanpa marah. Itu rendah hati itu. Ya, ia mengakui kelemahan, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Itu rendah hati. Orang yang sangat sombong itu bukan yang ngomongnya sombong, bukan. Yang hatinya sombong. Bicaranya bisa lembut, bisa tegas, bukan itu yang menandakan. Orang yang sombong itu adalah, tinggi hati adalah, yang mengangkat dirinya lebih tinggi dari siapapun. Nah, itu tinggi hati namanya. Padahal kita harus rendah hati. Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus harus rendah hati, ya. Rendah hati akan membuat jiwa kita tenang. Ya, orang yang rendah hati tidak sibuk membandingkan diri satu dengan yang lain, apalagi iri. Nah, tidak gampang tersinggung dan bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Bukan menikmati hidup versi sendiri keliling dunia, makan enak, apalagi ya enjoy life, tidak peduli sesama, tidak ada beban hidup. Bukan itu.
Ya. Ada pepatah kuno, padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Demikian pula hidup kita. Semakin banyak Tuhan berkati, seharusnya semakin kita menunduk, bukan semakin angkuh. Orang yang rendah hati akan dihormati, ditinggikan oleh Tuhan juga. Sementara orang yang sombong pada akhirnya akan ditinggalkan orang. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang suka kepada orang sombong. Tidak ada. Dan tidak ada satu orang pun yang sombong lalu nilainya menjadi tinggi. Salah, justru menjadi rendah sekali. Ya. Hari ini kita belajar kerendahan hati adalah satu keharusan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kosongkan segala ambisi, segala kelicikan kita itu, lepaskan semuanya, kosongkan. Ya. Sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku ini? Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan menjadi berkat bagi dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang suka bergaul dengan orang yang sombong. Itulah sebabnya Alkitab jelas sekali. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ya. Jadi mari kita belajar, saudara, menata diri. Setiap pagi bangun, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah lewat dan hari-hari ke depan. Terima kasih untuk keluargaku, terima kasih untuk anak-anak, orang tua. Terima kasih untuk gerejaku ini Tuhan, gereja Tuhan. Terima kasih untuk komunitas. Terima kasih untuk kehadiran orang-orang yang mengasihi aku. Terima kasih juga beban yang diberikan dalam hidupku ini. Mari kita belajar juga menghargai orang lain, ya, tanpa memandang status. Ya, memang kadangkala kita pernah berbuat salah, tapi akui kalau berbuat salah. Aku salah Tuhan kali ini. Aku mau bertobat lagi. Kan begitu ya. Dan yang paling penting untuk para pelayan Tuhan, aku mau melayani Tuhan tanpa pamrih. Nah ini, banyak orang melayani Tuhan ada maksudnya. Pura-pura taat, pura-pura menjadi bagian dalam domba-domba Allah, padahal serigala. Nah, yang begini-begini ini yang merusak pekerjaan Tuhan. Makanya kita harus bisa membedakan roh. Ini roh domba atau roh serigala. Ini taat pada Tuhan atau pura-pura taat sama Tuhan sementara. Itu harus peka. Ya, jangan tidak peka. Nah, yang lebih penting mulai pagi ini ayo belajar supaya kita rendah hati, saudara. Jangan kita tinggi hati, sebab tinggi hati akan menghancurkan setiap hidup kita. Pelayanan juga akan hancur. Semuanya hancur. Hubungan keluarga juga hancur. Begitu ya, saudara ya. Kiranya ini menjadi rema buat kita di hari ini. Mari belajar rendah hati. Khususnya para pelayan Tuhan harus rendah hati. Harus mengosongkan diri, harus taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada gembala di bumi, taat melakukan firman, dan membuat komunitas yang membangun iman. Bukan para pencemooh. Ya, ini penting, saudara. Kalau kita benar-benar serius mau cari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami ditegur, kami harus rendah hati. Seperti Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur setiap hari kami diajar, ditegur, dihibur dan diberi kekuatan. Melalui program doa pagi di GMM, Gereja Mula-Mula, gereja milik-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi semua milik Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu.
dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut hari ini. Haleluya. Amin.